Halo, semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info yang memberikan informasi terbaru berkaitan dengan Pi-Network dan bisnis mining lainnya. Tetapi kita fokus saja di Pi-Network dulu ya teman-teman, karena kalau saya buat yang lain ya ada yang bilang fokus saja bos katanya. Ya, kita fokus ya. Dan kita melihat ada berita terbaru yaitu tentang Pi-Network dan Elon Musk. Nah, saya meluruskan dan meneruskan bahwa ada sebuah berita ya, yaitu tentang Elon Musk kembali membuat heboh dunia cryptocurrency. Nah, jadi cuitannya itu singkat di akun Twitter dan katanya disinyalir beliau itu mengendorse Pi-Network karena di cuitannya adalah people to people dan diawali dengan tanda petir, diakhiri juga tanda petir. Nah, saya tidak bisa memprediksi lebih jauh kalau itu adalah endorse Pi-Network. Tetapi ada analisator yang mungkin melihat itu bahwa ada kaitannya seperti itu teman-teman. Dan saya pikir semua sudah viral, sudah heboh kalau Elon Musk itu mengendorse Pi-Network. Nah, atau mungkin ya dengan yang namanya ketika dia mengakuisisi akuisisi Twitter, dan dia mungkin mau memperkenalkan dari orang ke orang, dan kemungkinan beliau juga akan datang ke Indonesia pada bulan ini teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ya, yang mengatakan bahwa Elon Musk membuat heboh dunia cryptocurrency tentang Pi-Network, yaitu ada tulisan yang mengatakan bahwa cryptocurrency ya, jagat cryptocurrency kembali digoyang Elon Musk melalui akun Twitternya yang ya dikatakan pemilik Tesla ini tanpa basa-basi dia mengatakan power to the people ya, atau people to people. Nah, seperti itu. Nah, jadi kekuatan orang-orang. Nah, sementara di Pi-Network ini adalah orang ya, atau bisnis yang dipenuhi dengan komunitas orang-orang yang sangat banyak dan luar biasa. Nah, begitulah cuitannya ya. Kita bisa melihat di Twitter. Jadi terkesan hanya cuitan tanpa makna sebenarnya ya, biasa tanpa makna. Tapi kalimat singkat itu diakhiri dengan petir ya, dengan yang namanya simbol petir. Nah, petir itu identik dengan Pi-Network. Jadi ini merupakan produk Stanford ya, yang identik dengan simbol petir tersebut. Nah, jadi bukan Elon Musk jika komentar di media sosial tidak menimbulkan pertanyaan besar. Begitu tweet, beberapa detik saja sudah banyak yang membalas, melike, dan mungkin ya komentar dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ditambahi dengan simbol petir ya, nah itu mengarah kepada Pi-Network yang melihat pengamat lah ya, pengamat cryptocurrency. Dan ini ciptaan Nicholas Kokalis itu ya. Jadi buat kita semuanya jelas terngiang-ngiang karena ini kan mau dekat open mainnet. Nah, ketika open mainnet kita tidak tahu berapa harganya, mau konsensus atau mungkin ya ratusan dolar dan lain sebagainya, itu sudah sangat beruntung. Tetapi saya yakin Web 3.0 itu hanya ada pada Stanford dan Elon Musk sudah memujinya waktu itu ya. Kemudian sejak kehadirannya Pi-Network ini teman-teman, nah ketika mau menjelang fase open mainnet ini pada hari-hari ini ya, itu lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan ekosistem dan aktivitas koin Pi tersebut, serta menyelesaikan yang namanya KYC yang tertunda sampai open mainnet itu targetnya harus selesai. Nah, jadi bertujuan ya, Pi-Network ini bertujuan pada jangka yang panjang dan bukan sesaat saja seperti kripto konvensional lainnya. Bisa kita beli, bisa kita jual, bisa kita beli, bisa kita jual, bisa dump, bisa pump, ya bisa kita tidak memiliki dan kemudian hangus dan sebagainya seperti itu. Nah, selain itu, Pi-Network menawarkan kemudahan dalam proses penambangan koin digital melalui handphone, dan kemudian nanti memiliki blockchain sendiri yang transfernya itu hanya hitungan sampai 5 detik saja. Nah, ini sangat luar biasa. Dan kalau seandainya ini terjadi, Elon Musk memberikan tanda-tanda tersebut ya, ya kita yakin handphone Tesla, produk Tesla itu akan mewarnai ya tentang
pengembangan Pinarwalk dan kemudian penukaran koin dari Pi ini. Apalagi metode penambangan Pi ini ya tidak membutuhkan energi besar yang seperti Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya menggunakan node yang sangat banyak. Tetapi kedepannya orang-orang yang ingin mendapatkan koin Pi ya mereka akan melakukan penambangan dengan node. Berarti ke depan sudah dinyatakan bahwa koin Pi ini akan mahal seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada sebuah ungkapan dari Cheng Daofan ya, dokter bidang digital antropologi. Nah, sekaligus direktur proyek Fi ini mengatakan bahwa kebanyakan ekosistem cryptocurrency yang telah hadir sebelumnya lebih bersifat jangka pendek ya. Karena utilitas koin kripto mereka sebagian besar hanya fokus pada yang dapat dipergunakan oleh pengguna dengan harga koin tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya bisa jual, bisa beli lah, suka-suka hati lah seperti itu ya teman-teman. Berbeda dengan Pi ini yang lebih mementingkan tujuan jangka panjang untuk penggunaannya di dunia nyata. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Boleh saja prediksi-prediksi itu hadir ya. Informasi baik negatif dan positif tetap kita beritahukan. Kalau misalnya yang positif kita ambil, yang negatif kita abaikan. Tapi yang jelas saya yakin 4 tahun menjelang 4 tahun ini cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya yang disebut digadang-gadang semakin lama semakin viral ya. Ini saya yakin nilainya pasti tinggi ya. Bernilai dan nilainya pasti tinggi. Maka mari kita lanjutkan untuk penambangan, klik petirnya dan supaya kedepannya harga koinnya terdongkrak. Dan kalau sudah terdongkrak ya kita nikmati bersama-sama. Nah, untuk menghindari spekulatif dan lain sebagainya, sayangi koin Anda ya, kunci dan kemudian simpan di tempat yang baik. Oke, terima kasih teman-teman. Ini informasi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini buat kita semuanya berguna dan tetap semangat untuk mencapai impian dan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.